Jadi Bu Sriatun nggak jadi ya Bu, sudah jam segini, bentar, saya pertegas lagi. Oke Bu, saya masih Sebentar, bingung. sebentar, sebentar, sebentar Ibu sabar. Ya, di dua masalah itu nanti Bapak Ibu menentukan atau menganalisa lebih dalam lagi terkait dengan akar penyebab masalah. Kalau yang kemarin, untuk pertemuan kemarin Bapak Ibu ada 3 atau lebih identifikasi masalah yang sudah dicari penyebab masalahnya. Nah, sekarang dari penyebab masalah yang ada, Bapak Ibu ditugaskan untuk memilih penyebab utama yang disebut sebagai akar penyebab. Yang itu nanti akan Ibu dan Bapak tuangkan pada LK 13. Ya. Jadi di sini ketentuannya Bapak Ibu memilih minimal dua masalah. Yang apa yang kita pilih? Masalah yang nanti bisa Bapak Ibu selesaikan melalui KBM Bapak Ibu di kelas, yaitu dengan praktik 2-nya nanti PPL 2. Yang sebelumnya Bapak Ibu berdasarkan pada masalah terpilih ini harus membuat rancangan pembelajaran begitu. Jadi minimal 2. Kemudian Bapak Ibu semua mengambil 1 atau lebih akar penyebab masalahnya atau yang disebut sebagai akar penyebab utama. Yang kemudian dari akar itu Bapak Ibu harus menganalisa lebih dalam lagi. Didasarkan pada apa? Bisa didasarkan pada referensi-referensi yang Bapak Ibu punya. Begitu. Nah, kemudian di situ dari apa yang Bapak Ibu lakukan nanti, harapannya untuk pertemuan yang akan datang Bapak Ibu sudah bisa menentukan solusi yang tepat. LK 13 yang menjadi tagihan untuk pertemuan hari ini sama seperti siklus 1, saya rasa sudah tidak ada problem lagi. Hanya saja di sini saya tambah yang merah-merah ini Bapak Ibu. Harusnya kan ada satu kolom yang di situ berisi masalah yang sudah Bapak Ibu identifikasi. Tetapi karena di sini tidak ada kolomnya, maka ketika Bapak Ibu melakukan eksplor penyebab masalah seperti yang di LK 12 kemarin, sebelumnya dituliskan dulu masalah yang diidentifikasi biar nanti kita paham. Misalnya masalah motivasi yang rendah, kemudian atau kekurangan siswa di dalam memahami konsep, begitu. Itu dituliskan dulu sebelum Bapak Ibu mendeskripsikan mengenai penyebab masalah yang ada seperti di LK 12 kemarin. Nah, dari penyebab masalah di 12 yang Ibu Bapak copy paste di sini, kemudian Bapak Ibu diharapkan menentukan penyebab utamanya apa. Penyebab utamanya apa? Kemudian penyebab utama yang sudah Bapak Ibu tuliskan pada kolom yang ketiga ini, Ibu Bapak analisis lebih dalam lagi pada kolom yang berikutnya. Begitu. Nah, karena yang di sini tadi masalah yang dipilih itu minimal 2, jadi boleh 3, boleh 4, monggo, tapi minimal 2. Di akhir, di kolom yang terakhir, di sini Bapak Ibu memilih 2 masalah yang akan diselesaikan dengan cara Bapak Ibu pada pertemuan yang akan datang mendesain rancangan pembelajaran dan kemudian mengimplementasikan di dalam KBM Bapak Ibu. Saya rasa ini sudah paham semua karena sama persis dengan kegiatan di siklus 1 yang kemarin. Begitu. Ada pertanyaan terkait kegiatan hari ini? Tidak ada ya? Cukup Bu. Tidak ada juga? Ya, kalau tidak ada, kemarin sudah saya berikan informasi bagi Bapak Ibu karena sudah pengalaman di siklus 1, maka Bapak Ibu saya harap bisa mendesain LK 13-nya gitu yang kemarin. Monggo siapa yang mau mempresentasikan dari LK 13 nanti untuk mendapatkan masukan-masukan dari teman dan saya mungkin. Bu Lia dan Pak Marjuki. Monggo Bu Lia dulu. Baik, terima kasih Bu Yani. Mohon izin share screen ya Bu.
Menunggu Ibu ditutup dulu ya, Bu. Bentar, saya tak stop share dulu Bu, kalau saya belum stop. Enggak. Baik, mohon izin Bu Yemi dan Bapak Ibu untuk share screen. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Proses, sudah. Bisa agak diperbesar dikit Bu ya? Siap Ibu. Cukup Bu? Atau masih kurang? Monggo, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Yemi dan teman-teman untuk berbagi hasil kerja saya. Semoga bisa dapat masukan untuk perbaikan. Yang pertama adalah hasil eksplorasi penyebab masalah terkait jenis masalahnya pedagogik, literasi, dan numerasi. Yang pertama adalah masalahnya rapat pendidikan tahun 2023 menunjukkan kemampuan numerasi di sekolah saya yang masih rendah. Di sini ada sekolah belum sepenuhnya menindaklanjuti kegiatan literasi, numerasinya. Kemudian yang kedua, kurangnya pembiasaan guru dalam memberikan masalah yang berkaitan dengan soal numerasi. Dan yang ketiganya adalah kebiasaan menggunakan gadget atau gawai untuk bermain game. Kemudian untuk akar penyebab masalahnya adalah kurangnya pembiasaan guru dalam memberikan masalah yang berkaitan dengan soal numerasi. Dan analisis penyebab masalahnya, yang pertama adalah karena beban tugas mengajar dan tambahan guru yang banyak mengakibatkan rendahnya motivasi diri guru dalam mempelajari soal yang berkaitan dengan literasi numerasi, sehingga berimbas pada pemberian tipe soal yang diberikan pada peserta didik. Kemudian yang kedua, belum banyak tersedia buku di perpustakaan yang berkaitan dengan soal literasi numerasi. Yang ketiga, minimnya pelatihan mengenai pembuatan soal literasi numerasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidikan, Tenaga Kependidikan, dan Kejuruan atau P2 KPTK 2. Yang kedua adalah masalah yang terkait dengan model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik. Penyebab masalah siswa tidak aktif saat kegiatan pembelajaran adalah yang pertama, model pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik materi, sehingga beberapa siswa tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, guru tidak menyampaikan skenario model pembelajaran yang akan digunakan, sehingga beberapa siswa merasa kebingungan dengan aktivitas yang akan dilakukannya. Ketiga, guru tidak memperkenalkan terlebih dahulu media yang akan digunakan sehingga beberapa siswa merasa kesulitan dalam mempelajarinya. Akar penyebab masalahnya adalah model pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik materi sehingga beberapa siswa tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian hasil diskusi dan analisisnya. Yang pertama, guru tidak memahami dengan baik karakteristik model pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, guru kurang mampu merancang model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak terencana dengan baik, sehingga guru masuk kelas tanpa ada persiapan. Yang keempat, guru kurang motivasi diri dalam melakukan pembelajaran yang inovatif. Masalah yang ketiga terkait miskonsepsi. Penyebab siswa belum memahami konsep perkalian pada operasi matriks. Yang pertama adalah karena guru tidak membuat LKPD yang dapat menuntut pemahaman siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kedua, guru tidak memberikan latihan soal berdasarkan urutan level kognitif. Yang ketiga, guru tidak menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Akar penyebab masalahnya adalah karena guru tidak membuat LKPD yang dapat menuntun pemahaman siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kemudian analisis akar penyebabnya. Yang pertama, beban tugas mengajar dan tambahan guru yang banyak mengakibatkan LKPD yang dibuat tidak berkualitas karena kurangnya waktu dalam perencanaan. Yang kedua, guru kurang referensi dalam membuat LKPD yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru kurang motivasi dalam merancang LKPD yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Yang keempat masih terkait miskonsepsi juga, yaitu siswa belum mampu menentukan determinan matriks ordo 3x3. Itu dikarenakan yang pertama, guru tidak menggunakan media yang dapat membantu siswa dalam memahami materi. Yang kedua, guru tidak membuat LKPD yang dapat menuntun pemahaman siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang ketiga, guru tidak memberikan latihan soal yang berdasarkan urutan level kognitif. Yang keempat, guru tidak menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Akar penyebab masalahnya adalah guru tidak membuat LKPD yang dapat menuntun pemahaman siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Analisisnya sama seperti masalah 3 miskonsepsi sebelumnya. Lanjut ke masalah 5 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Masalahnya adalah rendahnya motivasi belajar siswa berkebutuhan khusus. Yang pertama, sekolah belum siap dalam penerimaan siswa berkebutuhan khusus sehingga akan sangat sulit saat menangani anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, guru mata pelajaran tidak melakukan diferensiasi pembelajaran, namun melalui kesepakatan bersama menyetujui untuk tetap memberi nilai siswa berkebutuhan khusus minimal KKM. Yang ketiga, guru di kelas cenderung mengabaikan keberadaan siswa berkebutuhan khusus. Akar penyebabnya adalah guru tidak melakukan diferensiasi pembelajaran. Kemudian analisis penyebabnya adalah yang pertama, guru tidak merencanakan pembelajaran berdiferensiasi karena belum memahami sepenuhnya tentang merancang modul ajar berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, guru kurang banyak referensi dalam membuat modul ajar berdiferensiasi. Yang ketiga, beban tugas mengajar dan tambahan guru yang banyak mengakibatkan guru tidak memiliki waktu untuk mempelajari dan merancang modul pembelajaran berdiferensiasi. Dari kelima masalah yang ada, maka 4 masalah yang dipilih. Yang pertama adalah siswa tidak aktif saat kegiatan pembelajaran akan diselesaikan dengan merancang model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materinya. Kemudian, siswa belum memahami konsep perkalian pada operasi matriks dan belum dapat menentukan determinan matriks ordo 3x3 akan diselesaikan dengan merancang LKPD yang aktivitasnya akan dituntun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, rendahnya motivasi belajar siswa berkebutuhan khusus, solusinya akan membuat modul ajar berdiferensiasi. Bapak Ibu, demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bagus sekali dan sudah cukup lengkap ya yang didesain oleh kuliah. Mungkin ada yang mau bertanya terkait apa yang sudah dipresentasikan Ibu Lia? Ada tidak? Kalau Pak Marzuki, Bu Suyanti, Pak Sawal ini kan mau presentasi juga. Yang terkait dengan yang mau bertanya, apa yang sudah dipresentasikan Ibu Lia? Tidak ada, saya yang bertanya sekarang. Ibu Lia, untuk Baik, yang Ibu. ya, untuk yang masalah nomor 1, masalah nomor 1 itu masalah tentang lemahnya kemampuan terasi ya? Benar, Ibu. Oke. Kalau terkait dengan masalah yang terpilih itu siswa tidak aktif saat kegiatan pembelajaran itu masalah yang mana ya? Itu masalah yang nomor 2, Ibu. Ini, Bu. Masalah nomor 2 itu berarti terkait dengan pembelajaran inovatif itu masalah utamanya adalah di kurang aktifnya siswa ya? Iya, Bu. Jadi kemarin saat gimana? Karena kemarin siklus 1 saya amati ya, Bu. Kan kebetulan saya menggunakan metode kooperatif Jigsaw ya, Ibu ya. Nah, ternyata di sana saya tidak melihat karakteristik dari materi tersebut, Ibu. Dan sedangkan Jigsaw sendiri ketika saya terapkan di anak-anak itu saya melihat mereka sangat antusias sekali, kemudian rasa percaya diri mereka juga karena mereka menganggap mereka ahli tuh saya lihat meningkat gitu, Bu, dan mereka sangat semangat belajar tersebut. Namun karena kesalahan saya ketika memilih materi dalam metode Jigsaw tersebut, makanya saya akan mengulang kembali, namun pada materi yang berbeda, Ibu. Oke, berarti Ibu besok rencananya mau membuat rencana aksi dengan menerapkan Jigsaw kembali ya?
Betul Ibu, dengan Tetapi, mengaitkan miskonsepsi ini Bu. oke, tetapi perlu diperhatikan jigsaw itu tidak boleh digunakan untuk mengajar materi yang sifatnya sembarang. Iya Ibu. Jadi antara ahli, misalnya materi di ahli 1, ahli 2, ahli 3 itu materinya harus independen, tidak boleh bersyarat begitu. Materi apa yang akan diangkat Ibu besok? Matriks Ibu. Matrik. Matriks Berarti di dalam setiap ahlinya itu ahli apa bisa disebutkan? Iya. Jadi untuk menyelesaikan determinan matriks Ibu itu ada yang menggunakan metode Sarus dan ada yang menggunakan kofaktor minor Bu. Oh, berarti sama-sama yang mau dikonstruk tetapi dengan metode yang berbeda ya. Benar Ibu. Oke, kalau semacam itu boleh ya menggunakan jigsaw. Saya cuma mau meluruskan Ibu untuk yang kolom terakhir, coba ke atas kan, atas Ini? lagi kolom terakhir bagian atas yang ada iya. tulisannya. Oke. Ya, kalau tadi saya catat di tempat Ibu yang Ibu presentasikan kan Bu Lia itu mengangkat 5 mengidentifikasi 5 problem yang ada di kelas Ibu yang semuanya bisa diatasi dengan menggunakan proses atau praktik pembelajaran di kelas ya. Dari numerasi, kemudian ketidakaktifan siswa, kemudian ada miskonsepsi, ada 2 tadi, dan adanya pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Iya, betul Ibu. Oke. Nah, kolom yang terakhir itu Ibu menentukan 2 problem ini yang mau diatasi apa Ibu? Mungkin misalnya keaktifan siswa dengan miskonsepsi atau apa dengan apa. Jadi diisikan 2 yang terpilih bukan seperti ini. Oh, hanya 2 Ini saja ya Ibu? 4. Iya. Iya, ada 4. Karena saya baca di petunjuknya kan minimal 2 Bu, jadi saya pikir 4 iya, boleh. Tapi nggak masalah. Tapi kan konsekuensinya ke belakang ada Ibu. Dievaluasinya Ibu kan harus melihat ketersediaan dari atau keberhasilan dari 5 atau 4 problem yang Ibu angkat. Apakah itu tidak terlalu berat? Begitu loh maksud saya. Karena konsekuensinya ke belakang membuat instrumen evaluasi, begitu. Kemudian di best practice-nya tadi membahas, oh ternyata anaknya sudah mulai aktif gitu. Kemudian miskonsepsi teratasi itu juga harus ada konsekuensi ke belakangnya. Kalau 4, ini kalau itu nggak terlalu berat ya nggak masalah begitu. Paham maksud saya ya? Paham Ibu, baik. Nanti saya akan lihat Silakan lagi. nanti bisa dipertimbangkan lagi. Baik. Karena ada di belakangnya best practice itu menceritakan dari apa yang sudah Ibu pilih ini masalahnya sudah mampu diatasi belum dengan praktik Ibu itu loh. Kalau Ibu memilih 4 itu nanti kan apa nggak terlalu berat itu. Iya, Ibu. Pada saat nanti membuat laporannya begitu. Jadi silahkan nanti dari 5 yang diidentifikasi silahkan dipilih minimal memang 2, mau 5 semua boleh gitu, tetapi kan konsekuensi ke belakangnya ini yang nanti sangat berat untuk Ibu saya rasa ya, Iya, karena Ibu. harus ada instrumen penilaian keaktifan, kemudian miskonsepsinya tercapai tidak atau teratasi tidak dan lain sebagainya sampai itu ya. Monggo silakan nanti bisa dipertimbangkan lagi. Kalau mau 4 memang Ibu yakin 4 itu bisa terlaksana, bagus sekali itu ya Bu. Iya, baik Ibu, saya Tapi akan untuk pertimbangkan sudah lagi. cukup bagus. Ya, terima kasih Bu. Ibu, Lucia. saya boleh izin Bu bertanya Lia. tidak Bu? Silakan. Ibu, terkait yang pembelajaran diferensiasi ini kan kebetulan saya kemarin mengamati karena dalam kelas ada siswa yang berkebutuhan khusus, sedangkan tidak semua siswa berkebutuhan khusus ada di tiap kelas. Pertanyaan saya, kalau seandainya saya tetap membuat modul berdiferensiasi, tapi ketika masuk tidak ada siswa berkebutuhan khusus, boleh kan Ibu? Sekarang pertanyaan saya balikkan ke Ibu. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu hanya terbatas kalau ada siswa yang berkebutuhan khusus saja Ibu? Tidak Ibu. Tidak kan, yang namanya berdiferensiasi itu ada berbagai macam karakteristik anak, bisa kita lihat dari gayanya, dari minatnya. Jadi tidak hanya dari sisi ada yang berkebutuhan khusus maka berdiferensiasi, tidak ya. Sehingga kalau di kelas Ibu tidak ada yang berkebutuhan khusus, justru di situ kan karakteristik siswa itu tidak hanya dilihat dari itu, dilihat dari banyak hal bisa ya. Jadi boleh, malah bagus. Kurikulum Merdeka kan tempat Bu Lia. Iya betul Ibu. Nah, kalau di kurikulum Merdeka kan memang disarankan dan sebaiknya kita ketika membelajarkan pada anak itu memperhatikan perbedaan karakter yang ada di anak didik kita gitu.
Perbedaan karakter itu tidak melulu, oh ada yang siswa biasa reguler dengan ada yang berkebutuhan, tidak. Tetapi karakter ini banyak sekali. Boleh kita memperhatikan minat anak, gaya belajar anak, dan lain sebagainya, Ibu. Baik, Yes. Ibu, terjawab. Terima kasih, Ibu. Mohon izin satu lagi boleh, Ibu? Ya, Dalam silakan. dalam pembelajaran PPL nanti itu kan sebetulnya harus mengharuskan menggunakan model pembelajaran atau tidak sih, Bu? Haruskah menampilkan model pembelajarannya gitu sebagai solusi? Oke, tergantung dari masalah problem ibu apa. Cuman ketika kita membuat suatu rancangan itu kan ada sesuatu yang kita jadikan patokan. Kalaupun tidak ada model kan kita pendekatan kan wajib ya. Pendekatan di dalam suatu pembelajaran kan mesti ada. Apakah kita mau pendekatannya scientific atau pendekatannya CTL atau pendekatannya apa, terserah. Tetapi kalau saya memperhatikan dari permasalahan Ibu, kalau digabung-gabung sebenarnya itu sambung menyambung gitu ya. Adanya ketidakaktifan karena kurang mampunya di dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif gitu ya. Kemudian berdampak pada miskonsepsi. Kenapa? Karena LKPD-nya tidak didesain dengan baik. Nah, ini sebenarnya sambung menyambung kalau Ibu menerapkan model pembelajaran yang inovatif didukung dengan LKPD yang sangat menarik sesuai dengan karakteristik materi, berarti Ibu kan sebenarnya bisa mengobati penyakit Ibu yang banyak tadi ya, ketidakaktifan, miskonsepsi, dan apa tadi yang numerasi tadi. Itu, ya. Jadi kalau tidak saya tidak pakai model gimana? Karena gini, kita masuk ke ini aja, kita menuju ke ending kita. Kita kan Bapak Ibu kan besok kan mau UKIM, ya. UKIM ya. UKIM penilaian praktik pelaksanaan pembelajaran, di sana salah satu kriteria penilaiannya adalah pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan sintak model atau tidak. Paham Ibu? Nah, karena nanti Ibu UKIN-nya dinilai dengan instrumen itu, meskipun kita di dalam pembelajaran itu sebenarnya tidak harus dengan model hanya sampai pendekatan boleh, tetapi Ibu kan di poin itu tidak mendapatkan nilai. Paham maksud saya? Jadi Paham. kita bekerja sambil melihat instrumen yang akan digunakan untuk menilai kita, gitu ya. Jadi di praktik pelaksanaan pembelajaran untuk menilai uji kinerja Ibu besok, itu di salah satu kriterianya adalah proses KBM sesuai dengan sintak model atau tidak. Berarti kalau bisa saya simpulkan, untuk kesempatan ini, untuk PPL ini memang Bapak Ibu harus menerapkan model. Kalau saya lihat dari instrumennya. Paham ya, Bu? Paham, Bu Yemi. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Yemi dan Bapak Ibu semua. Mohon izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kuliah. Selanjutnya yang raisen Pak Marjuki, monggo silahkan Pak Marjuki. Oke, terima kasih Bu Yemi. Saya mohon izin share dulu. Ya, sedang berproses. Oke, saya besarkan. Ya. Terima kasih Bu Yemi dan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperbesar dikit, Pak? Oke. Ini mata saja. Ya, terima kasih. Oke. Ya, di LK 1.3 penentuan akar penyebab masalah kali ini, saya mengambil 3 hasil eksplorasi penyebab masalah. Yang pertama, pada bab pertama ini perlu adanya kreativitas dan inovasi dalam variasi media pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Yang kedua, perlu adanya kesesuaian yang tepat penggunaan model pembelajaran pada materi yang diajarkan. Yang poin ketiganya, meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran menggunakan modul ajar yang sedang dipelajari dengan memperhatikan ruang kolaborasi siswa. Dalam hal ini adalah manajerial kelompok. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dalam penggunaan pengembangan modul ajar. Lanjut di poin pertama ini, akar penyebab masalahnya yang pertama adalah kreativitas. Ini salah ketik ya Bu, mohon maaf Bu. Kreativitas dan inovasi pembuatan modul ajar yang menarik bagi siswa.
Yang keduanya, meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan memperhatikan ruang kolaborasi siswa atau manajerial kelompok siswa. Akar penyebab masalah data pendukung dalam menganalisisnya itu perlu adanya pembuatan modul ajar yang menarik bagi siswa dengan memperhatikan ruang kolaborasi atau manajerial kelompok siswa. Berikutnya di poin kedua, di pokok bahasan masalah yang pertama adalah siswa kurang teliti dalam memahami soal dan menuliskan jawaban yang diberikan. Yang kedua, relevansi antara merencanakan masalah dengan merencanakan penyelesaian masalah. Sebentar, boleh ya, saya menyela dulu sebentar, Pak Marzuki. Coba ke ataskan dulu, Pak. Ke atas yang nomor 1. Oke, 11, 12, 13, 14 ini kan explore penyebab masalah ya. Masalah yang diidentifikasi apa, Pak, untuk yang nomor 1? Modul ajar yang kurang menarik, media ajar yang kurang menarik. Oke, coba ke atas dulu, ke atas. Ini masalahnya modul ajar yang kurang menarik ya? Iya. Oke, itu dituliskan dulu ya Pak, dituliskan seperti yang tadi sehingga kami mengetahui, oh, Explore ini didasarkan pada masalah yang A, B, C gitu ya. Oke. Ya. Media ajar apa modul, Bapak? Baiknya Bu, media. lebih kepada media apa modul, Bu? Loh, yang punya masalah Bapak tanya saya. Ya masalahnya media apa modul? Kok malah tanya saya? Media kali Bu ya? Media Bu ya? Iya Pak. Media ya? Media ajar kurang menarik Sebentar, bagi siswa. Sebelum dilanjutkan, ini sama seperti Pak siapa ya yang kemarin? Pak yang terakhir Pak Ernandi ya? Iya. Media ajar yang kurang menarik itu saya rasa bukan sebagai masalah utama ya. Ini sebagai penyebab dari suatu masalah. Jadi karena media ajar yang kurang menarik, ini mungkin dia yang menyebabkan misalnya anak kurang termotivasi atau motivasi belajar anak rendah dan lain sebagainya. Bisa digali ke sana lagi, Bapak. Ini kan media itu sebagai salah satu malah penyebab. Bukan sebagai masalah utamanya, begitu. Ya, itu nanti bisa dipertimbangkan ya, Bapak ya. Karena nanti susah untuk apa ya? Kalau ini diangkat oleh Bapak dijadikan masalah terpilih, ini nanti susah untuk menilainya atau mengatakan, oh media saya sudah menarik itu ya. Terus ngapain itu? Dampaknya di dalam satu proses KPM apa itu? Ini nanti dampaknya apa, Pak? Lebih kepada ketertarikan siswa dalam mempelajari materi, Bu. Karena di yang siklus pertama kan saya ambil motivasi, Bu. Motivasi belajar siswa. Ya, ketertarikan itu minat anak kan ya, Pak ya? Betul. Minat belajar anak itu justru di situ problem Bapak itu kalau saya boleh sarankan itu karena rendahnya minat belajar matematika anak. Penyebabnya apa? Ini media ajar yang digunakan guru yang kurang menarik. Gitu. Ya, sehingga masalah itu sebaiknya itu kalau di dalam proses KPM kalau boleh saya sarankan masalah yang ada sangkut pautnya langsung ke anak. Misalnya minat belajar anak. Kemudian motivasi belajar anak, kemudiannya kurang mampunya anak mempelajari konsep bla 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 gitu kan ya. Jadi ke anak. Nah, yang ini malah justru sebagai penyebabnya. Jadi minatnya yang rendah anak itu karena gurunya yang tidak pernah menggunakan media-media yang menarik atau kok sehingga pembelajaran kan monoton. Begitu ya Pak, kalau boleh saya sarankan, oke? Berarti saya menggunakan redaksi kurang lebih seperti ini, Bu, rendahnya minat belajar siswa. Atau gimana, Bu? Iya, itu malah lebih bagus. Artinya nanti kita mikirkannya ke evaluasinya, instrumennya, kemudian ke best practice-nya, itu akan lebih enak. Nah, itu ya rendahnya minat belajar karena itu tadi
salah satu faktornya penyebabnya adalah media pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik gitu ya. Oke, yuk masuk ke bawah, nanti ditelaah kembali ya Pak ya, disempurnakan maksud saya. Baik, Bu. Oke, yuk yang nomor 2 coba apa? Masalahnya apa yang nomor 2 ini? Yang nomor 2 saya garis besarnya itu lebih kepada penyelesaian ini kurang telitinya siswa dalam menuliskan jawaban. Terus relevansi antara merencanakan masalah dengan perencanaan penyelesaian masalah. Yang ketiganya, belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang dilakukan. Terus adanya panduan penyelesaian yang kurang spesifik dengan variasi soal yang diberikan. Dan optimalisasi untuk sebaya. Identifikasi masalahnya apa Pak? Kalau penyebabnya itu identifikasi masalah Bapak di LK11 ya? 11 kemarin bersama Pak Topo ya kalau nggak salah. Itu betul. Apa itu? Kalau saya nggak salah ingat ini lebih kepada pembelajaran secara lebih terstruktur. Kemarin kan saya belum memberikan pemahaman secara spesifik untuk materi. Coba ini kan sebentar Bapak. Ya, Bu. Sebenarnya LK11 itu nyambung ke LK12, nyambung ke LK13 itu ya. LK13 itu kita desain didasarkan LK12, 12 didasarkan 11 sehingga 13, 12, 11 ini saling terkait. Nah, coba Bapak ingat di 11 kemarin identifikasi masalah yang nomor 2-nya itu apa? Nah, ini kan nggak ada. Ya, belum saya cantumin. Diletakkan di atas sehingga saya bisa, oh ini karena apa sih identifikasi masalah. Nah ini identifikasi masalah tadi lah Pak. Yang 11 bisa ditengok lagi mungkin Bapak ya. Iya Bu. 11, 12. Berarti nanti saya cantumin identifikasi masalah punya di atasnya Bu ya. Sebentar Pak, siapa tahu Pak Marjuki. Saya coba tak buka. Kemarin sudah munggah di LK12 tidak? Belum? Sudah. Sudah. Sebentar saya tak mencoba membuka sebenarnya masalah Bapak itu apa sih? 1, 2 kajian diskusi unggah kajian Pak Marjuki ya. Bentar. Pak Marjuki. Nah, ini Bapak itu identifikasi masalahnya tidak menuju ke suatu titik tertentu ya, masih terlalu melebar gitu loh Pak. Kalau kita terlalu melebar itu takutnya nanti instrumen evaluasinya Bapak jadi kesulitan. Ini ya, yang pertama itu melebar banget. Masalah yang diidentifikasi kegiatan pembelajaran kurang optimal dengan rancangan yang tertuang dalam modul ajar dan media pembelajaran yang kurang variatif. Nah, ini kan terlalu melebar sekali. Mestinya mengerucut ya. Dampak dari ini kan mungkin hasil belajar yang kurang atau minat atau itu jadi mengerucut ke satu titik yang ada kaitannya dengan siswa Pak. Kemudian yang nomor 2 pun juga sangat melebar. Terdapatnya kemampuan siswa yang beragam dalam pemahaman materi sistem pertemanan. Apakah tidak boleh Pak? Apakah itu suatu masalah? Kan tidak. Kemampuan siswa beragam justru itu yang kita manfaatkan Bapak. Masa ya siswanya kudu memiliki kemampuan yang sama, kan ya nggak mungkin. Jadi terdapat kemampuan siswa yang beragam dalam pemahaman materi sistem persamaan linear dua variabel itu bukan suatu masalah. Kan tadi ada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Bu. Bagaimana kita memanfaatkan kemampuan yang beragam ini nanti dalam satu pembelajaran. Ini bukan masalah, Pak. Ya, lebih dikerucutkan lagi. Kalau ini salah gimana? Ya udah, kalau ini salah sekarang ganti yang di LK13 saja. Mulai 13 Bapak lebih mengerucutkan. Jadi seperti tadi, yang 1 kan melebar banget. Tadi ke minat belajar. Tetapi eksplor masalahnya Bapak harus menuju ke minat, begitu ya. Kemudian yang kedua, kemampuan siswa yang beragam ini bukan masalah, itu biasa. Di tempatnya siapa kemampuannya sama semua, nggak ada itu Bapak. Ya.
Itu silahkan dikerucutkan ke masalah apa? Masalah apa? Coba, kalau saya melihat alasan Bapak bisa sebentar. Tayangan Bapak, siswa kurang teliti dalam memahami soal, relevansi antara merencanakan masalah dengan perencanaan penyelesaian. Ini mengarah kepada kemampuan pemecahan masalah anak yang kurang. Ya, jadi kemampuan pemecahan masalah matematika anak yang kurang. Jadi bukan ke yang tadi, itu bukan identifikasi masalah yang tadi. Ya. Nanti saya coba ganti Bu ya. Kemudian untuk yang nomor 3, oke, Bapak Ibu semua, ya semua saja. Jadi identifikasi masalah yang Bapak Ibu pilih, silahkan memilih identifikasi masalah yang berkaitan dengan siswa-siswa kita secara langsung. Jangan itu masalah Ibu sendiri, Bapak sendiri. Kalau masalah Bapak sendiri kan tanpa kita melibatkan siswa nggak bisa kita selesaikan begitu. Misalnya penyesuaian antara model pembelajaran dengan pelatihan bisa, itulah ya. Jadi yang dipilih itu yang ada kaitannya dengan siswa kita. Sehingga nanti dengan proses KBM kita bisa mencari solusinya. Misalnya kurang mampunya guru di dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif, itu kan masalah guru. Ya, masalah guru. Caranya solusinya gimana? Tidak usah dengan praktik, tapi dengan apa? Ikut pelatihan. Jadi itu jangan dipilih. Meskipun yang kemarin boleh diidentifikasi itu ya, karena memang identifikasinya kemarin banyak masih. Nah sekarang yang kita di 1-3 itu pilihlah, ambillah identifikasi masalah yang berkaitan dengan anak didik kita langsung. Sehingga nanti cara solusinya bisa kita lakukan dengan Bapak Ibu praktek melalui PPL siklus 2. Ya, jangan kurang mampu guru melakukan pembelajaran inovatif, itu bukan nggak ada kaitannya dengan siswa. Tapi kaitannya itu Ibu, Bapak harus melakukan pelatihan, ikut pelatihan. Jadi nggak ada kaitannya dengan praktek pembelajaran ya. Ikut pelatihan dulu, memantaskan diri untuk saya sudah mampu, baru nanti dipraktik gitu ya. Sehingga untuk Pak Marjuki, mohon nanti ditelaah kembali ya Bapak, itu terlalu lebar semua. Jadi kerucutkan masalah identifikasi masalah itu terkait dengan peserta didik kita. Sehingga nanti ketika Bapak ngajar dengan satu model tertentu, ini nanti saya bisa menilai, motivasi anak itu meningkat. Kan kita nggak bisa menilai, saya sudah bisa mengimplementasikan model. Siapa yang menilai Bapak bisa ditedak? Kan nggak murid kan nggak tahu model itu. Itu ya Pak ya. Jadi ini masih terlalu lebar semua Bapak. Kalau saya melihat ini justru tidak bisa dipilih untuk diimplementasikan. Makanya untuk yang nomor 1 itu Bapak mengarahnya, kalau boleh saya sarankan, ke minat atau motivasi yang dipengaruhi oleh karena Bapak kurang kurang sering atau tidak pernah bahkan ya menggunakan media yang menarik gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kalau saya melihat dari alasan-alasan Bapak dieksplor penyebab itu mengarah kepada pemecahan masalah matematika anak ya, yang masih lemah. Ya, kalau saya lihat yang di siswa kurang teliti dalam memahami soal ya. Memahami soal itu kan sistemnya Polya. Langkahnya Polya kan memahami soal, strategi, kemudian mengimplementasikan strategi, kemudian yang terakhir ada ngecek kembali itu. Nah ini kalau saya membaca, coba dinaikkan lagi 21, dua-duanya kayak 22 Bapak, 2.2. Relevansi antara merencanakan masalah dengan perencanaan penyelesaian. Nah ini mengarah kepada pemecahan masalah. 2.3 coba. Belum optimal penggunaan teknologi. Nah itu boleh juga ketika kita menyelesaikan salah satu atau beberapa. Itu ya Bapak ya. Jadi nanti perlu diperbaiki Bapak. Kalau nanti masalahnya seperti ini justru tidak bisa diatasi dengan implementasi pembelajaran di sekolah. Karena yang Bapak angkat itu merupakan penyebab dari satu masalah tertentu. Contoh yaitu kurang mampunya anak untuk memecahkan suatu problem matematika. Itu kan bisa di salah satu faktornya tadi 2.1, 2.2 Bapak. Bisa juga karena model yang digunakan guru
itu kadang tidak sesuai seperti yang dikatakan Bu Lia tadi. Dampaknya kan kepada pemahaman materi yang kurang gitu loh. Itu silahkan. Jadi mengerucut ke suatu masalah yang berdampak pada anak yang bisa diatasi dengan praktik pembelajaran. Nanti jadi susah ketika Bapak terlalu lebar itu, loh hubungannya dengan perencanaan Bapak dengan itu apa? Nanti kan ditanya seperti itu. Kenapa nggih Bapak, Pak Marzuki? Ya, oke, sudah bagus sekali kersa untuk berdiskusi bersama di sini sehingga untuk kesananya nanti tidak terlalu berlarut-larut untuk salahnya gitu ya. Yang kemarin untuk 1-2 apa enggak presentasi? Satunya presentasi tak? Presentasi Bu, karena kemarin keterbatasan waktu, jadi untuk pembahasan dengan dosen hanya satu item ini aja Bu yang dibahas. Oke, untuk satu pemilihan identifikasi masalah enggak presentasi penjenengan? Presentasi juga Bu dengan Pak Topo. Oke, ya jadi itu mengerucut ke anak ya Pak ya. Jadi dikerucutkan ke anak. Oke, itu saja Bapak, mungkin ada pertanyaan? Pak, ada pertanyaan? Bapak Ibu mohon masukannya, mungkin redaksi kalimat saya dan poin by poinnya. Oke. Kayaknya teman-teman juga bingung ya dengan kalimat saya yang buat. Tidak berani mengoreksi lebih baik Ya, juga. tidak apa-apa. Jadi sama-sama bingung, Pak. Artinya gini Bapak Ibu. Jadi untuk LK13 ini kan sebagai dasar Bapak Ibu nanti membuat rancangan atau rencana aksi yang berupa modul ajar atau RPP begitu, yang nanti akan diimplementasikan. Kemudian Bapak Ibu juga membuat yang namanya instrumen evaluasi. Kalau masalahnya seperti Pak Marzuki, instrumen evaluasinya apa? Bingung kan ya? Maka di situ instrumen evaluasi itu adalah instrumen yang nanti kita bisa terapkan atau kita gunakan di dalam kelas untuk menilai aktivitas pada saat praktik perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat. Nah kalau masalahnya seperti tadi, kok kurang apa tadi, media yang dikurangkan, kurang bervariasi atau apa tadi Pak. Nah ini nanti siapa yang mau menilai begitu, dampaknya ke anak apa begitu. Makanya di situ karena sudah siklus 1 saya sudah paham. Dampak semuanya itu nanti akhirnya di best practice. Jadi semua instrumen evaluasi yang Ibu desain pada pertemuan berikutnya nanti itu untuk menilai dari masalah Ibu yang diidentifikasi ini teratasi tidak. Lah, kalau masalahnya seperti melebar seperti Pak Marzuki, nanti instrumen evaluasinya seperti apa yang didesain pada pertemuan ke-7, 8, pada pertemuan ke-9? Tidak bisa. Kalau misalnya minatnya yang rendah, maka instrumen evaluasi yang didesain apa? Keterlaksanaan pembelajaran, kemudian instrumen untuk menilai ketercapaian dari minat. Berarti bisa angket. Ya, bisa lembar observasi, begitu. Nah, kalau yang tadi, itu kan masalah problem di guru, bukan problem di anak, gitu loh ya. Problem di guru caranya gimana ya, latihan. Kurangnya bisa menggunakan media, ya Bapak latihan dulu, ikut pelatihan menggunakan media yang menarik. Itu justru solusinya bukan kok praktik ngajar di kelas, tapi solusinya adalah ikut pelatihan. Nah, kalau yang semacam itu kan nggak bisa kita pilih untuk praktik pembelajaran yang besok, untuk aksi atau perencanaan aksi yang besok gitu. Makanya tadi sudah ada yang saya hijau-hijau tadi, pilih masalah-masalah yang solusinya bisa dicari dengan melalui praktik pembelajaran di kelas. Bisa diturunkan dulu Pak Marzuki. Bisa di stop share Pak Marzuki. Oh, stop share. Maaf. Miskonsepsi saya Bu. Oke, terima kasih. Sebentar. Ini Bapak Ibu. Yang saya hijau itu ya. Pilih minimal 2 masalah yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru dalam hal ini pada saat yang bisa diimplementasikan dengan praktik mengajar, karena yang diamati adalah praktik mengajar. Yang ketiga,
tinjau kembali penelitian analisis Anda untuk memastikan bahwa akar penyebab tersebut relevan dan memiliki potensi untuk diatasi. Potensi untuk diatasi dengan cara apa? Bukan dengan pelatihan, tapi dengan cara apa? Dengan Bapak Ibu mempraktikkan pada PPL 2 besok. Itu ya. Jadi kalau guru belum terbiasa dengan media-media yang inovatif, berarti guru harus pelatihan dulu untuk membuat media-media yang inovatif, tapi bukan dengan melalui praktik. Guru belum mampu membuat suatu modul, berarti bukan praktik, bukan menggunakan praktik pembelajaran, tapi guru harus latihan dulu bagaimana mengajar dengan menggunakan modul yang menarik, begitu. Nah, dalam hal ini yang perlu dipahami betul, memiliki potensi untuk diatasi, dalam hal ini diatasi melalui praktik PPL 2. Praktik PPL 2, begitu. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, Bu. Ya, Halo? Iya, Bu. Insya Allah paham. Iya, oke. Yang kemarin masih yang terakhir itu sudah bagus semua. Jadi masalahnya bisa diatasi. Oke. Nah, praktik PPL 2 itu nanti kan Bapak Ibu kan diwajibkan untuk UKIN. Nah, UKIN itu nanti mempraktikkan dari 2 siklus ini biasanya ya, dari 2 siklus itu biasanya Bapak Ibu disuruh memilih satu. PPL mana yang Ibu yakin untuk menguasai, untuk dipraktekkan kembali, disyuting kembali, kemudian direkam kembali, diedit kembali dalam jangka waktu 40 menit yang nanti diunggah untuk dinilai sebagai nilai UKIN ibu-ibu semua. Nah, itu dalam rangka untuk mengatasi identifikasi masalah yang sudah Bapak Ibu tetapkan di awal mulai dari LK 1.1. Begitu. Paham ya? Saya rasa paham sudah 2 kali. Ya, selanjutnya Mbak Ibu Suryani, silakan. Ibu Suyanti, Bu. Oh, ya Ibu Suyatmi, silakan. Mohon izin nih, Bu, share screen. Ya. Ibu Suyanti ya? Nggih, Bu. Oke. Apakah sudah tampak, Bu? Sudah, silakan diperbesar, Bu. Sorry, ya. Oke, sampun. Sudah. Sebelumnya saya mohon maaf, Bu, karena baru paham juga ini tadi setelah penjelasan Ibu, punya saya masih yang lama, mungkin ada juga yang sama dengan Pak Marjuki, Bu ya, yang guru yang belum terampil dan guru ini. Saya tampilkan apa adanya dulu nggih, Bu. Iya, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari LK 1.3 saya, yaitu hasil eksplorasi penyebab masalah di penentuan masalahnya. Yang pertama, Bu, untuk jenis masalah pedagogik, literasi, dan numerasi, saya mengidentifikasi masalah yaitu peserta didik belum mampu memahami penerapan konsep matematika, khususnya materi anuitas secara kontekstual. Kemudian setelah saya eksplorasi, hasil eksplorasi masalah tersebut adalah pertama, peserta didik yang jarang mengerjakan latihan soal kontekstual. Kemudian peserta didik belum memahami konsep secara mendalam. Ketiga, peserta didik yang sering tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal yang bersifat kontekstual. Yang keempat, kemampuan dasar matematika peserta didik yang rendah. Yang kelima, minat peserta didik pada pelajaran matematika yang masih rendah. Dan yang keenam, penggunaan media pembelajaran matematika yang masih kurang inovatif, dan yang terakhir faktor media massa, pengaruh gadget dan TV. Setelah 6 tadi, akar masalah yang ditemukan dari peserta didik yang belum mampu memahami penerapan konsep matematika, materi anuitas secara kontekstual adalah saya pilih peserta didik yang jarang mengerjakan latihan soal kontekstual. Setelah memilih peserta didik yang jarang mengerjakan latihan soal secara kontekstual,
hasil analisis akar penyebab masalahnya adalah pertama, peserta didik memiliki keterbatasan dalam pemahaman konsep matematika. Kedua, peserta didik tidak percaya diri, artinya takut gagal ketika atau cemas dan takut gagal ketika mengerjakan latihan soal anuitas. Ketiga, motivasi belajar peserta didik yang masih kurang. Keempat, peserta didik yang mungkin tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber belajar. Dan yang kelima, guru melakukan pendekatan pengajaran yang kurang efektif. Waalaikumsalam. J. Selanjutnya Pak Sawal, silakan. Sawal, ya. Siap Bu, siap. Mohon izin Pak Bu, agak sinyal saya agak lumayan jelek Bu. Sebentar ya Bu. Baik, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu, saya menggunakan dua device karena di jaringan saya agak bermasalah. Mohon izin saya stop dulu. Sudah tampil? Belum tampil ya Bu? Belum itu Pak? Belum ya Bu ya. Ini suara saya dari HP nih Bu, dari laptop enggak ini Bu, apa ya? Enggak Karena apa-apa, jaringan saya di juga ruang pakai guru. dua. Iya Bu. Enggak apa-apa. Atau boleh saya bacain dulu ya Bu ya? Oh, udah tampil ya Bu ya? Sudah tampil. Oke, baik. Saya mulai. Ini mohon izin Bu, saya baru buat dua tentang Bapak, kalau pakai dua device, yang satu di mute dan diperkecil soundnya. sebentar Bu. Bisa kali. Silakan. Nyala. Loh, Pak keluar lagi. Nah, udah Bu. Udah tampil Bu. Sudah, ya, malah. Oke, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon izin saya hanya baru membuat dua penyebab masalah. Pertama, guru belum maksimal mengintegrasikan model PBL terhadap motivasi belajar matematika tentang fungsi kuadrat. Ini nanti yang saya fokuskan adalah tentang motivasi belajar matematika. Pertama, matematika dipandang sebagai pelajaran sulit dan ditakuti oleh siswa, kemudian kurang maksimal kreativitas guru, mengembangkan model pelajaran, kemudian kurangnya apel terhadap siswa, keempat media belajar yang digunakan belum menarik, kemudian akar penyebab masalah kurang maksimal kreativitas guru dalam mengembangkan model. Pak Sawal, kalau boleh saran, kalau pakai dua device, suara di HP-nya dinonaktifkan saja Pak, biar nggak memakai. Udah saya matiin. Tadi mau menjaga ini Bu, biar supaya bisa wifi saya di sekolah. Selanjutnya Bu, kurang maksimal kreativitas guru dalam mengembangkan metode atau model pembelajaran dan media belajar yang digunakan kurang menarik. Kemudian analisis penyebab masalah. Pertama, guru belum maksimal. Jadi belum maksimal membuat metode pembelajaran. Saya masih
saya masih penasaran Bu, karena yang kemarin saya buat PBL itu belum maksimal, tapi saya akan mencoba lagi dalam siklus kedua seperti itu. Kemudian yang kedua, menstimulasi siswa dalam pemberian masalah dan pemecahan masalah. Kemudian guru belum maksimal membuat media nyata, langsung diperhatikan siswa seperti LKPD yang menarik, kemudian pandangan siswa yang hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar harus diubah. Kemudian ini yang kemarin saya buat Bu, LKPD-nya hanya saya print satu file, satu kelompok, tapi saya punya usulan dengan masukan dengan Pak dosen, bagusnya 2 1 kelompok supaya saling karena satu kelompok itu ada 6 orang, jadi misalkan bertiga satu file. Kemudian media bisa menggunakan Canva yang menarik. Lalu yang kedua, siswa mengalami kesulitan belajar dalam memecahkan soal matematika. Mungkin ini ada kaitannya dengan rendahnya motivasi belajar, begitu Bu. Beberapa siswa, bukan semua, memiliki IQ yang rendah dan jauh di bawah rata-rata. Ya Bu. Ya, Bu. Ya, kesulitan belajar memecahkan, coba tadi apa? Nomor 2. Ya, Bu. Kesulitan belajar memecahkan Siswa mengalami kesulitan belajar. masalah matematika. Kalau itu dirubah menjadi kesulitan di dalam memecahkan masalah matematika, Apa Bu? Maaf, Bu. Siswa memecahkan kesulitan belajar dalam memecahkan soal-soal matematika itu kalau diganti kesulitan di dalam memecahkan atau masih kurangnya keterampilan anak di dalam pemecahan masalah matematika, gitu beda apa sama? Oh, menurut saya beda Bu. Beda. Bedanya apa? Kesulitan maaf Bu. Tadi saya ingin kesulitan siswa dalam memecahkan matematika. Kesulitan di dalam pemecahan masalah matematika sama kesulitan belajar dalam memecahkan soal matematika. Beda apa sama? Beda Bu. Kesulitan memecahkan matematika beda Bu. Nah, kalau kesulitan belajar memecahkan soal matematika itu yang seperti apa? Gini Bu, kan saya waktu itu kan buat pemfaktoran gitu Bu ya. Jadi siswanya kurang dan kesulitan menentukan misalkan akar-akar, mencari akar persamaan buat yang memfaktorkan. Misalkan jika dikalikan hasilnya C dan jika dijumlahkan hasilnya B, kira-kira itu Bu bahasanya. Apakah itu tidak bisa disebut sulit di dalam memecahkan masalah itu tadi? Kata belajarnya ini loh Pak, belajar kok sulit, kok belajar memecahkan itu yang seperti apa? Paham maksud saya? Sulit belajar itu yang seperti apa? Oh, berarti sulitnya belajar berarti dia tidak bisa mengikuti Bu. Berarti ini mau saya apa Bu ya? Berarti kalau tidak bisa mengikuti, berarti kan dia tidak mampu memecahkan. Iya Bu. Mohon maaf saya nggak terlalu. Kesulitan belajar ini maknanya apa? Kesulitan dalam Saya nggak tahu maksud itu, Bapak. Saya nggak tahu maksud Bapak. Kesulitan belajar itu yang seperti apa? Makanya kalau yang seperti Bapak ceritakan, anak tidak mampu mencari akar, bla 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 bla, itu kan salah satu proses di dalam pemecahan masalah matematika. Iya toh. Jadi kalau memecahkan masalah matematika, itu anak itu paham dulu apa yang mau dikerjakan, tahu strategi yang akan dilakukan itu. Nah, kalau anak tidak paham apa yang dari maksud soal, ya berarti dia kurang mampu untuk itu. Kalau yang Bapak ceritakan tadi berarti dia tidak mampu. Kalau menurut saya loh,
tidak mampu memecahkan soal yang Bapak berikan. Itu. Nah, nanti kalau Bapak kesulitan belajar, definisi kesulitan belajar ini apa? Kan di belakangnya ada memecahkan soal matematika. Itu saran saja, Pak. Sarannya tinggal Tidak. monggo, kalau enggak apa-apa. Tak saja. Oh, Ya. boleh Bu, tolong diulangi lagi Bu. Maaf tadi nggak dengar. Tidak mampu. Hah? Lah ditayangkan dulu, saya lupa kalimatnya Bapak, diturunkan slide-nya ya gimana saya. Nih, jadi. Dinaikkan dulu slide-nya. Ya Bu. Udah tampil Bu. Benar, ya. Coba presentasikan alasannya dulu. Dari hasil eksplorasi penyebab masalah. Dari hasil eksplorasi masalah tersebut, akar penyebab masalah yaitu siswa merupakan kondisi konsisten dengan hasil IQ yang rendah. Bapak paham maksudnya nomor 1 itu kalimatnya? Oh ini Bu, yang ABK ini Bu, maaf. Tuh. Jaringan saya nih. Bapak, kalau saya melihat sedikit dari punyanya Bapak tadi, kok diturun-turunkan kenapa toh Pak? Ya ditayangkan terus kenapa diturun-turunkan. Halo Pak Sawal. Ke pental Bu. Oh makanya kok. Ya sudah, saya nggak jadi komen, yang di komen ini nggak ada ya. Oke, sudah masuk belum? Belum. Nah, kita lanjutkan saja. Bu Sriani ada? Ada Bu. Monggo Ibu. Ya Bu. Izin share Bu ya. Mohon maaf ini sepertinya punya saya banyak kekurangan dan kesalahannya. Mohon arahan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kita nanti sampai wabarakatuh. pukul 10.30 Bapak-bapak ya, Bapak Ibu-ibu. Kita sampai pukul 10.30 nanti. Kalau tidak selesai atau tidak mungkin semua untuk presentasi 1 hari, maka dengan harapan ada beberapa yang presentasi, Bapak Ibu bisa mengambil simpulan dari apa yang kita diskusikan begitu. Sehingga nanti saya 10.30 kita selesai untuk Pikon hari ini gitu. Ya silahkan Ibu Sriani. Ya Bu Sriani ya. Ya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon arahan dan masukannya Bu, karena sepertinya punya saya banyak salah dan kurangnya ini. Untuk hasil eksplorasi penyebab masalah, yang pertama yaitu kurangnya keterlibatan atau keaktifan beberapa peserta didik dalam berdiskusi. Kemudian dari sini yaitu guru kurang memberi arahan mengenai tugas masing-masing anggota kelompok. Yang kedua, masih ada kelompok yang seharusnya peserta didik saling membantu dalam diskusi, bukan malah membagi tugas dalam menyelesaikan pekerjaan secara individu. Kemudian yang ketiga, adanya sebagian peserta didik yang mendominasi pekerjaan kelompok. Untuk akar penyebab masalahnya yaitu masih ada anggota kelompok yang kurang aktif dalam berdiskusi karena kurang pahamnya pembagian tugas dalam kelompok bagi masing-masing anggota kelompok. Kemudian untuk analisis akar penyebab masalahnya, 1. Guru kurang memberikan motivasi dan arahan kepada peserta didik agar berdiskusi dengan baik. Yang kedua, tingkat keaktifan peserta didik yang berbeda. Yang ketiga, kurangnya pemahaman peserta didik mengenai makna dari berdiskusi. Yang keempat, perlu adanya pujian dari guru kepada peserta didik yang sudah aktif. Yang kelima, perlunya ada pembagian tugas dalam kelompok, semisal dengan adanya ketua kelompok yang akan bertanggung jawab terhadap pembagian tugas anggotanya. Kemudian untuk
hasil eksplorasi yang kedua yaitu kurangnya kecakapan dan keaktifan beberapa peserta didik dalam kegiatan presentasi. Yang pertama yaitu peserta didik dalam mempresentasikan hasil jawaban kelompoknya masih kurang komunikatif. Yang kedua, kurangnya keaktifan peserta didik yang lain dalam memberi tanggapan kepada peserta didik yang melakukan presentasi. Untuk akar penyebab masalahnya yaitu tingkat kemampuan berbicara peserta didik untuk tampil di depan kelas yang berbeda-beda. Kemudian untuk analisisnya, satu, kebiasaan belajar, yaitu peserta didik perlu sering berlatih untuk tampil presentasi di depan kelas. Yang kedua, motivasi dari diri peserta didik untuk berani tampil. Yang ketiga, hubungan interaksi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa yang dapat menunjang kepercayaan diri peserta didik ketika presentasi. Kemudian yang keempat, tidak semua peserta didik cakap dalam melakukan presentasi karena karakteristik gaya belajar peserta didik ada yang visual, auditori, kinestetik, atau mungkin campuran. Kemudian yang kelima, keterbatasan kemampuan dari peserta didik dan kurangnya latihan. Kemudian untuk hasil yang ketiga yaitu beberapa peserta didik masih mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika atau kurangnya kemampuan pemecahan masalah beberapa peserta didik dalam menyelesaikan soal matematika. Di sini untuk yang pertama yaitu masih ada peserta didik yang salah dalam menuliskan informasi dari soal. Yang kedua, pemanfaatan waktu dalam menyelesaikan soal belum sesuai, misalnya soal asesmen formatif yang seharusnya waktu pengerjaannya 15 menit tapi diselesaikan dalam waktu sekitar 20-25 menit. Kemudian untuk akar penyebabnya yaitu masih rendahnya tingkat berpikir kritis beberapa peserta didik dalam menyelesaikan pemecahan masalah. Kemudian untuk analisisnya, mohon maaf ini ada kesalahan penulisan, nanti saya perbaiki Bu. Yang pertama, masih rendahnya tingkat berpikir kritis beberapa peserta didik dalam menyelesaikan pemecahan masalah. Yang kedua, kurangnya pemahaman konsep dari beberapa peserta didik. Yang ketiga, pemilihan bahan ajar yang dibuat lebih menarik lagi, misalkan melengkapi soal dengan gambar kontekstual yang berkaitan dengan soal. Yang keempat, ketidaktelitian dalam menghitung. Yang kelima, kurang terbiasa mengerjakan soal yang berbeda dari contoh soal yang pernah diberikan. Yang keenam, kurang fokus dalam membaca soal dan karena kemampuan peserta didik yang berbeda tingkat pemahamannya. Kemudian untuk yang keempat yaitu kurangnya keterampilan guru dalam membuat LKPD yang menarik. Di sini untuk hasil eksplorasinya yaitu yang pertama tampilan LKPD yang masih cukup sederhana. Yang kedua, isi LKPD yang masih kurang terstruktur urutannya dari soal yang mudah ke soal yang sulit. Kemudian untuk akar penyebabnya itu di sini tampilan LKPD yang masih sangat sederhana. Mohon masukannya Bu, nanti sepertinya ada kekurangan di sini. Untuk analisisnya yaitu dalam membuat LKPD, guru belum memanfaatkan template yang siap pakai seperti Canva. Yang kedua, guru kurang bereksperimen dengan fitur-fitur yang ada. Yang ketiga, guru kurang menyesuaikan desain dengan materi. Kemudian untuk yang kelima, kurangnya keterampilan guru untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Di sini yaitu untuk yang pertama yaitu tampilan PPT yang disajikan guru masih sederhana. Yang kedua, guru belum memanfaatkan smartphone atau HP sebagai penunjang dalam pembelajaran. Untuk akar penyebabnya itu di sini tampilan PPT yang disajikan oleh guru masih sangat sederhana. Untuk analisisnya yaitu kurangnya kemampuan menggunakan IT dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya mengikuti pelatihan. Yang ketiga, koneksi internet yang kurang menunjang. Yang keempat, kurangnya fasilitas sekolah yang menunjang penggunaan IT dalam pembelajaran. Kemudian dari beberapa masalah yang ada, di sini masalah terpilih yang akan diselesaikan yaitu nomor 1, kurangnya keterlibatan atau keaktifan beberapa peserta didik dalam berdiskusi. Kemudian yang kedua yaitu beberapa peserta didik masih mengalami kesalahan dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika. Seperti itu Bu, mohon arahan dan masukannya. Bu Sriani sudah cukup bagus sekali untuk penjabarannya. Hanya saya pengen tahu identifikasi masalahnya ini sepertinya pengalaman dari praktik siklus 1 ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Oke, ya. Kemarin di aritmetik, Deret?
materinya. Kemarin barisan aritmatika Bu yang saya ambil. Sekarang mau lanjut ke deret aritmatikanya. Oh, begitu. Oke, silahkan. Ya, jadi dari pengalaman yang kemarin, Ibu kemudian melakukan identifikasi, dan identifikasinya memang terkait dengan proses KBM yang kemarin. PBL ya kemarin? Kemarin kooperatif NHT, Bu. Oh, kalau sekarang, kalau Ibu mengangkat 2, ini solusi, besok kalau disuruh mencari solusi terkait dengan problem yang Ibu angkat ini, solusinya mau menggunakan NHT lagi? Atau seperti apa? Rencananya insya Allah menggunakan NHT dengan melengkapi kekurangan yang kemarin. Maksudnya mengoreksi dari kekurangan kemarin gitu. Padahal di sini mengalami kesalahan dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Berarti kan problemnya di masalah kontekstual ya. Oke, solusinya pakai NHT. Jadi harus ada dasarnya ya. Rencananya untuk LKPD-nya mungkin dalam soal ceritanya itu saya lengkapi dengan gambar yang sesuai dengan materi, kemudian langkah-langkah yang lebih terstruktur agar peserta didik lebih paham ketujuan pembelajaran, seperti itu Ibu. Oke, ya silahkan, ini cukup bagus ya. Terkait sebenarnya kan memang ada beberapa yang tidak mungkin untuk diatasi ketika Ibu mengatakan bahwa kurang terampilnya guru di dalam membuat media tadi, ada PPT yang menarik itu ya. Harusnya itu kan solusinya pakai latihan dulu yuk gitu kan ya Bu ya. Tetapi di sini yang diangkat oleh Ibu cukup bagus terkait dengan kurangnya apa Bu yang pertama tadi? Yang satu adalah pemecahan kurangnya keterlibatan atau keaktifan beberapa peserta didik dalam berdiskusi. Oke, silahkan. Dua-duanya bisa dicari solusinya lewat desain praktik pembelajaran Ibu yang nanti diimplementasikan di dalam praktik PPL yang kedua di siklus 2. Oke, cukup bagus Bu, sudah bagus ya. Silahkan, nanti masih ada beberapa yang tipe ya, salah di dalam penulisan dan lain sebagainya tadi dibetulkan nggih. Nggih Bu, terima kasih atas saran dan masukannya Ibu. Nggih, terima kasih. Stop share Bu ya. Ya. Ibu Dede. Saya Bu. Dede itu Bapak Mas. Iya Bapak. Ibu maaf. Iya. Di luar lagi ada acara bulan puasa, mungkin suaranya ada. Iya, enggak apa-apa, silakan. Ibu izin share screen ya Bu. Sudah muncul Ibu? Proses Bapak. Sampun, bisa agak diperbesar lagi? Iya, sampai 3 betul nanti baca. Wah, cukup. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Di sini saya akan coba mempresentasikan hasil dari LK 1.3. Di sini hasil eksplorasi penyebab masalah setelah dilakukan analisis lebih lanjut terkait beberapa peserta didik kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Diperoleh hasil eksplorasi yaitu yang pertama, beberapa siswa bercanda dengan teman kelompoknya. Yang kedua, beberapa siswa kurang aktif dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, beberapa siswa cenderung menunggu jawaban dari teman kelompoknya. Yang keempat, kurangnya pengorganisasian dalam kelompok belajar. Di sini akar penyebab masalahnya itu kurangnya pengorganisasian kelompok. Berdasarkan hasil diskusi dan analisis ditentukan bahwa kurangnya pengorganisasian kelompok adalah yang pertama, setiap kelompok tidak mengetahui perannya dalam kelompok. Yang kedua, beberapa siswa mengandalkan siswa yang lain. Yang ketiga, beberapa siswa tidak paham dengan materi yang dipelajari. Yang keempat, beberapa peserta didik merasa takut atau malu untuk berbicara di depan kelompok. Yang kelima, beberapa peserta didik lebih belajar secara mandiri. Untuk masalah yang kedua yaitu beberapa siswa masih kesulitan mengerjakan soal yang berbasis hot. Analisis eksplorasi penyebab masalahnya yang pertama, beberapa siswa terjadi kesalahan konsep ketika menganalisis soal hot. Yang kedua, beberapa siswa terjadi kesalahan dalam perhitungan. Yang ketiga, beberapa siswa masih kebingungan mengerjakan soal hot. Yang keempat, beberapa siswa belum bisa memanfaatkan informasi dari soal yang kontekstual. Untuk
akar penyebab masalahnya itu beberapa siswa belum bisa memanfaatkan informasi dari soal kontekstual. Terus untuk berdasarkan hasil diskusi dan analisis menunjukkan bahwa akar penyebab masalah yaitu yang pertama masih kurangnya pemahaman siswa untuk mengerjakan soal hot. Yang kedua, siswa belum terbiasa mengerjakan soal berbasis hot. Yang ketiga, siswa belum terbiasa menuliskan informasi yang terdapat dalam soal hot. Yang keempat, siswa belum bisa menganalisis soal yang berbasis hot. Untuk masalah yang ketiga, yaitu beberapa siswa terjadi miskonsepsi pada waktu pengerjaan LKPD eksponen. Di hasil eksplorasi masalahnya yang pertama, beberapa siswa terjadi kesalahan konsep dalam mengerjakan soal hot ataupun soal kontekstual. Yang kedua, beberapa siswa terjadi kesalahan dalam perhitungan dan tidak sesuai dengan konsep. Untuk akar penyebab masalahnya yang pertama adalah beberapa siswa terjadi miskonsepsi pada waktu pengerjaan LKPD eksponen. Terus berdasarkan hasil diskusi analisis menunjukkan bahwa akar penyebab masalah yang pertama adalah siswa kurang memahami konsep materi yang dipelajari. Yang kedua, siswa kurang teliti dalam mengerjakan soal. Yang ketiga, siswa belum terbiasa menuliskan informasi yang terdapat dalam soal. Yang keempat, siswa yang kurang berlatih mengerjakan soal hot atau soal kontekstual. Yang kelima, siswa belum dapat menerapkan keterampilan berpikir kritis seperti analisis, sintesis, evaluasi, dan pembuatan keputusan. Dari ketiga masalah ini, masalah yang terpilih akan diselesaikan yaitu ada dua. Yang pertama, beberapa peserta didik kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Yang kedua, beberapa siswa masih kesulitan mengerjakan soal yang berbasis hot. Mungkin itu Bu presentasi dari saya. Mohon arahannya. Terima kasih untuk Pak DC ya. Ini sepertinya juga pengalaman dari pembelajaran titik satunya ya. Oke. Terkait dengan kalau kemarin menggunakan solusinya pakai evaluasi. Implementasi pembelajarannya menerapkan apa Bapak untuk yang siklus 1? Kemarin untuk siklus 1 pakai PBL Bu. PBL diferensiasi ya. Oke. Kemudian untuk yang siklus 2 dengan masalah yang Bapak pilih ada kurangnya keaktifan saat diskusi dan untuk mengatasi masalah hot anak itu Bapak mau mengimplementasikan apa untuk kegiatan siklus 2? Mungkin untuk siklus 2 masih pakai yang sama PBL lagi karena di situ masih ada yang soal kontekstual yang belum beberapa siswa masih kesulitan soal untuk kontekstual. Oke. Kalau terkait dengan keaktifan diskusi kelompok, Bapak menganalisa tidak kemarin itu tidak aktifnya anak di kelompok itu karena apa? Ya mungkin karena beberapa siswa ada yang tidak paham dengan materinya. Oke. Karena kan terkait dengan masalah menggunakan model PBL itu kan suatu model di mana anak untuk bisa memahami tentang suatu konsep itu dikonstruk anak sendiri melalui metode kontekstual yang kita berikan begitu. Apakah ketidakaktifan anak itu bukan karena masalah kontekstualnya itu sendiri Bapak? Karena kalau anak di masalah kontekstual kan banyak problem itu ya biasanya ya. Dari sisi literasi pemahaman masalahnya saja belum paham, apakah bukan dari itu Pak? Ya Ibu, mungkin karena kan selama ini kan untuk masalah kontekstual kan jarang diberikannya Bu, jarang latihan masalah kontekstual. Jadi mereka belum terbiasa Bu. Pas dikasih kemarin siklus 1, PPL 1 mungkin mereka kaget juga Bu. Makanya dari situ mereka banyak yang merasa kesulitan di situ. Tetapi dari sisi hasilnya gimana Pak untuk siklus 1 kemarin? Maksud saya hasil belajar. Kan diberikan tes itu ya? Iya, ada asesmen formatifnya Bu. Untuk nilainya gimana hasilnya? Hasilnya sih lumayan bagus Bu. Lumayan bagus. Berarti tidak ada problem terkait itu ya, hanya masalahnya yang aktif di dalam kelompok itu hanya anak-anak itu saja, belum secara menyeluruh gitu ya. Nah ini Bapak ingin mengimplementasikan kembali sehingga nanti Bapak punya solusi bagaimana sih mengaktifkan anak itu ya. Ya, apa-apa. Jadi itu bagus Bapak. Terima kasih untuk Pak Didi. Iya, terima kasih Bu atas arahannya. Saya mohon stop share ya Bu. Iya, monggo. Selanjutnya siapa lagi ya Pak? Ibu Supriyanti, monggo. Ibu Supriyanti.
Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya saya izin pasang headset dulu Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf sebelumnya Ibu, ini karena saya nyambi di kelas karena hal ini harus ulangan. Jadi tadi saya mohon maaf. Saya izin share screen Bu ya untuk yang coba saya kerjakan. Astagfirullah sebentar. Apakah sudah nampak Ibu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah Ibu? Sudah Pak, nampak. masih di mute ya? Silahkan. Bisa juga bisa dikit nih Bu. Besarin dikit Bu. Ya. Sudah? Sampun, silakan. Jenis permasalahan yang saya identifikasi yang pertama tentang kesulitan belajar peserta didik. Di sini setelah melakukan analisis eksplorasi penyebab masalah, kesulitan peserta didik dalam memecahkan masalah yaitu 1. Siswa belum memahami soal. 2. Kurangnya latihan soal-soal yang membutuhkan alternatif penyelesaian. Yang 3. Minat belajar siswa yang rendah. Yang 4. Belum optimalnya penerapan model dalam proses pembelajaran. Akar penyebab masalahnya yang saya ambil adalah minat belajar siswa yang rendah. Analisis akar penyebab masalahnya yaitu rendahnya minat belajar siswa disebabkan oleh penggunaan model pembelajaran yang kurang sesuai, di mana model pembelajaran yang digunakan itu kurang bisa meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran matematika. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik. Yang ketiga, tidak cukupnya waktu istirahat peserta didik, sehingga di kelas itu peserta didik terlihat capek dan kurang bersemangat dalam belajar. Kemudian yang kedua, ini tentang pemanfaatan model pembelajaran inovatif. Setelah dilakukan analisis eksplorasi penyebab masalah, masalah kurang optimalnya guru dalam menerapkan model pembelajaran inovatif adalah 1. Kurangnya literasi atau pemahaman guru dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, guru belum kontinu dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Akar penyebab masalahnya yaitu kurangnya literasi atau pemahaman guru dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Hal itu disebabkan oleh 1. Guru kurang mengikuti pelatihan dalam penerapan model-model pembelajaran inovatif. Yang kedua, banyaknya kesibukan lain dari guru selain mengajar yang membuat guru tersebut tidak cukup waktu untuk membuat perencanaan yang matang sebelum melaksanakan implementasi model pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang ketiga, ini masalah literasi dan numerasi. Penyebab masalah rendahnya literasi dan numerasi peserta didik di dalam pembelajaran matematika yaitu 1. Kurangnya pembiasaan guru dalam memberikan masalah yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Yang kedua, faktor internal dari siswa itu sendiri, yaitu tentang pemahaman terhadap konsep dasar yang masih rendah yang menyebabkan siswa kurang mampu menggunakan informasi yang terdapat pada konteks, sehingga sulit untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Akar permasalahan yang diambil yaitu tentang pemahaman terhadap konsep dasar matematika yang masih rendah. Penyebabnya yaitu proses pembelajaran yang biasa dan masih saja berpusat pada guru yang membuat siswa tidak banyak terlibat dalam mengkonstruksi pengetahuannya dan hanya menerima saja informasi yang disampaikan searah dari guru. Demikian Ibu. Sama yang keempat, ini tentang masalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Di sini
Penyebab masalah kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yaitu satu, sebagian guru tidak kontinu dalam menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam pembuatan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Yang kedua, tidak semua peserta didik memiliki HP dengan akses internet yang memadai, sehingga tidak bisa mengakses aplikasi pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Yang ketiga, sebagian guru cenderung malas belajar karena usia yang lanjut. Ya Ibu. Ya, Bu Supriyanti ini ada 4 problem yang Ibu identifikasi ya. Di mana problem yang pertama tadi kesulitan di dalam memecahkan masalah ya, masalah matematika. Yang kedua apa tadi? Yang kedua itu kalau saya kurang mampu menerapkan model gitu ya. Iya. Ya, kemudian yang ketiga adalah pemahaman konsep yang kurang. Pemahaman konsep yang kurang ya. Oke Ibu, kalau saya lihat dari 4 problem yang Ibu angkat, untuk problem yang kedua dan keempat itu problem yang bisa diatasinya dengan pelatihan guru ya. Baik, Ibu. Sehingga tidak mungkin untuk diangkat kurang mampu menerapkan model ya harus pelatihan dulu gitu loh ya. Nah, maka yang bisa diangkat itu adalah problem yang nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3, sorry. 1 yang 3. Kesulitan dalam memecahkan masalah dan numerasi ya tadi ya. Kesulitan dalam bukan yang pertama tadi minat belajar siswa yang rendah itu penyebab kesulitan dalam pemecahan masalah. Ya. Itu kan akarnya Ibu. Kalau masalahnya kan di kolom yang kedua itu kan kesulitan di dalam memecahkan masalah matematika, identifikasi masalahnya. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah numerasi dan literasi ya, coba yang ketiga. Iya. Rendahnya literasi numerasi anak. Jadi yang di antara 4 masalah identifikasi Ibu yang bisa dicari solusi lewat praktik pembelajaran adalah nomor 1 dan nomor 3. Yang nomor 2 itu tidak bisa, itu harus latihan dulu gurunya itu ya. 1 dan 3, maka nanti di kolom yang terakhir Ibu memilihnya adalah 1 dan 3. Hanya saja Ibu kalau boleh saya sarankan untuk kolom yang nomor 3 itu mohon untuk lebih didetailkan lagi ya, eksplorasinya, analisisnya. Itu kan baru sedikit-sedikit itu. Silahkan nanti lebih didetailkan lagi eksplorasi penyebabnya di masing-masing, terutama untuk masalah terpilih, yaitu masalah nomor 1 dan masalah nomor 3. Kesulitan di dalam memecahkan masalah dan kurangnya literasi numerasi. Karena apa? Dari problem atau penyebab masalah itu nanti Ibu akan bisa mencari solusi yang tepat seperti apa didasarkan pada explore Ibu terhadap penyebab masalahnya, terutama untuk 1 dan 3 ya Bu ya. Baik Ibu. Ada pertanyaan mungkin dari Bu Supriyanti? Berarti tadi yang saya pilih tentang bagian nomor 1 dan nomor 3 Bu ya. Dan yang bisa dicapai lewat praktik 1 dan 3, yaitu kesulitan siswa di dalam memecahkan masalah matematika dan kurangnya literasi numerasi siswa. Itu yang bisa diatasi di dalam praktik. Untuk yang nomor 2, kurang mampu menerapkan model gurunya, kurang mampu, berarti solusinya nggak bisa dengan praktik, tapi dengan pelatihan. Ikut pelatihan biar nanti mampu gitu. Jadi nggak bisa diangkat, dipilih untuk masalah terpilihnya. Paham Bu Supriyanti? Iya Bu, ada yang ingin saya tanyakan Bu. Silakan. Nanti kan misal di siklus kedua ini saya ingin mengambil materi tentang SPTLDV, sistem ketidaksamaan linear 2 variabel gitu Bu ya. Terus yang kemarin itu kan menggunakan problem based learning. Terus untuk siklus yang kedua ini rencana saya itu tetap pengen menggunakan problem based learning karena di situ berbasis masalah dan problem based learning itu bisa untuk mengatasi
bisa untuk mengatasi ini Bu, kesulitan dan pemecahan masalah gitu Bu ya. Terus nanti saya pengen mencoba menggunakan, kalau kemarin kan mereka mengerjakannya manual Bu ya. Nanti mau saya coaching dengan penggunaan GeoGebra dalam penyelesaian SPTLDV begitu. Berarti materi yang kemarin juga sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Kalau yang kemarin itu sistem persamaan linear 3 variabel yang kemarin. Oh, kalau yang ini pertidaksamaan linear 2 variabel. Cuma kan kemarin kan waktunya kan kalau dengan manual kadang agak lama Bu ya, panjang ya. Oke Bu, terkait dengan itu Bu, kalau kita di pembelajaran di kelas Ibu, tetap manual itu, konsep secara manual itu harus tetap kita berikan dulu. Ya. Tetap dengan itu. Hanya saja nanti kalau sudah selesai mereka diskusi untuk meng-cross-check, kita masuk ke GeoGebra. Nanti menjadi fatal kalau langsung anak itu bekerja dengan GeoGebra, karena prosesnya seperti apa nggak tahu dia nanti. Iya. Tetap manual itu penting. Jadi GeoGebra itu nanti sebagai sarana untuk setelah anak selesai itu ya, selesai mengerjakan, selesai presentasi, yuk kalau kita cross-check dengan misalnya software GeoGebra yang bisa mempermudah. Karena kan di sekolah nggak boleh mengerjakan dengan GeoGebra ya Bu ya. Anak dikasih soal mengerjakan GeoGebra nggak boleh. Maka di situ tetap secara manual itu harus kita berikan di dalam kerja kelompoknya dulu. Baru nanti untuk meng-cross-check-nya silahkan nanti kalau anak sudah familiar dengan GeoGebra, anak-anak. Belum sih Bu, rencana saya baru mau saya perkenalkan. Apalagi belum, itu nanti kan menghabiskan waktu ya. Silahkan nanti kalau GeoGebra yang menunjukkan guru di depan setelah proses KBM selesai boleh. Ya artinya setelah ya dengan manual itu selesai, yuk coba kita lihat kalau kita kerjakan dengan software yang mempermudah kerja kita dengan GeoGebra. Nah Ibu bisa mempraktikkan, boleh demonstrasi boleh. Kalau memang anak belum, kalau anak dipaksa kan nanti menghabiskan waktu Bu. Iya, berarti ini sebaiknya pada materi pada pembelajaran selanjutnya begitu Bu ya, GeoGebra-nya Bu ya. Tidak, pada pembelajarannya Ibu nggak apa-apa. Cuman yang mendemonstrasikan gurunya setelah presentasi LKPD. Kan kerja kelompok itu, kemudian presentasi, Ibu memberikan umpan balik, ya kan? Umpan balik selesai, nah Ibu menunjukkan ini bisa kita mengerjakan ini dengan software yang mempermudah kerja kita yaitu GeoGebra. Ibu yang mendemokan boleh. Jadi sebatas mengenalkan pada anak bahwa matematika itu sebenarnya ada software-software yang bisa menunjang untuk bisa kita gunakan untuk mempermudah mencari solusi itu. Tetapi kalau setingkat SMP SMA kan kita nggak boleh anak itu langsung kita ajarkan dengan atau mencari solusi langsung dengan GeoGebra. Tetap yang secara manual, bagaimana proses pengerjaannya itu harus secara manual tetap harus diajarkan Ibu. Nanti kalau langsung kita berikan GeoGebra, besok kalau pas ujian misalnya masuk perguruan tinggi kan kita nggak boleh pakai GeoGebra. Anak mengandalkan itu nggak boleh, nggak tahu prosesnya terus gimana. Jadi nggak boleh kalau langsung GeoGebra. Tetapi ditunjukkan bagus sekali. Tapi setelah proses selesai, artinya proses selesai itu umpan balik diberikan guru pada saat presentasi kelompok, selesai guru memberi umpan balik, guru menunjukkan itu. Yuk kita cek dengan GeoGebra ini ya, boleh silahkan. Kalau anak sudah terbiasa juga boleh, artinya disuruh mengerjakan secara manual, kalau sudah silahkan cek menggunakan GeoGebra, itu boleh. Tetapi anak harus tetap proses manual itu tahu jalannya. Iya, baik Ibu ya. Baik, Ya. terima kasih banyak Ibu untuk masukannya. Saya izin stop sharing Bu ya. Selanjutnya Ibu Lucia Lapi, Baik Ibu, mohon masukannya ya Bu ya. Ini saya buat setelah Ibu memaparkan dari awal. Bentar ya Bu, izin share ya Bu. Lihat kan Bu? agak diperbesar sedikit Ibu.
Ya, Bu. Ya, ya. Silakan. Ya, baik Bu. Di sini masalah yang diidentifikasi yang pertama, beberapa peserta didik masih merasa kebingungan dalam langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang kedua, beberapa peserta didik masih kurang berlatih soal-soal masalah kontekstual seperti memodelkan SPLDP. Kemudian masih kurangnya pemahaman prasyarat peserta didik dalam kontekstual, guru belum maksimal dalam menyusun masalah yang kontekstual. Akar penyebab masalah, guru kurang membiasakan dalam memberikan masalah yang berkaitan dengan soal-soal literasi. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik. Analisis penyebab masalahnya, yang pertama, beberapa peserta didik belum memahami materi prasyarat pelajaran. Yang kedua, guru belum maksimal dalam menyusun LAPD. Yang ketiga, kurangnya guru memberikan penyajian soal berbentuk masalah sehingga peserta didik belum terbiasa mengerjakan soal-soal dalam bentuk masalah. Yang keempat, pembelajaran matematika masih berbasis pada satu sumber dan belum berbasis TIK. Kemudian identifikasi yang kedua. Sebentar, Bu Lucia, sebentar. Oke, saya pengen tahu identifikasi masalah yang pertama itu apa? Coba catat lagi Bu. Yang itu presentasikan tadi. Catat. Nomor 1 Bu, nomor 1. Apa Ibu? Ini masalah literasi Bu. Oh, rendahnya kemampuan literasi. Iya, nah, Bu. coba ditambahkan Bu. Masalah yang diidentifikasi itu titik 2 itu. Sini ya, Bu. Nah, titik 2, rendahnya kemampuan literasi siswa. Jangan pakai nomor 1, nggak usah pakai nomor 1 itu. Langsung aja, rendahnya kemampuan literasi matematika siswa. Iya Bu. Itu penyebab masalahnya. Nah, itu kan itu. Ya, makasih Bu. Oke. Terus ke bawah yuk nomor 2. Yang kedua, masalah identifikasi. Apa itu masalahnya? Belum maksimal dalam menggunakan model atau media pembelajaran. Ya, itu nanti dituliskan ya Bu. Bu, ya. Yang kedua, guru belum maksimal dalam menggunakan model pembelajaran yang dipilih. Yang kedua, LKPD yang dibuat guru kurang menarik sehingga tidak maksimal dalam penggunaannya. Yang ketiga, beberapa anak dalam kelompok belum mampu manajemen kelompoknya. Yang keempat, waktu yang belum terorganisir sehingga waktu yang digunakan tidak maksimal. Yang kelima, terbatasnya kemampuan guru dalam menerapkan langkah-langkah model pembelajaran yang inovatif. Yang keenam, kesenjangan keaktifan peserta didik dalam kelompok. Kemudian, akar penyebabnya karena guru belum maksimal dalam menggunakan model pembelajaran sehingga tidak mencapai tujuan pembelajaran. Akar penyebabnya, yang pertama, kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak terencana dengan baik sehingga guru masuk kelas tanpa persiapan. Yang kedua, guru belum maksimal dalam menyusun LKPD yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru kurang referensi dalam membuat LKPD yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru kurang mampu dalam memanajemen pembagian kelompok. Dari identifikasi masalah yang saya ambil, saya pilih 2 untuk menjadi
Masalah yang terpilih, yang pertama, peserta didik masih merasa kebingungan dalam langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang kedua, beberapa anak dalam kelompok belum mampu memanajemen kelompoknya. Mungkin itu saja Ibu, mohon koreksinya. Maksudnya. Ya, Bu Lucia Kasih, tapi sudah mendengar presentasi dari teman-temannya ya, memperhatikan ya. Oke, masalah terpilih yang akan diselesaikan itu adalah masalah yang diidentifikasi. Jadi di sini kalau saya melihat yang diidentifikasi Ibu itu hanya ada dua, yaitu tentunya kemampuan literasi matematika siswa, dan yang kedua tadi apa tadi? Itu model. Nah, kemampuan penggunaan model. Kalau kurang mampu menggunakan model, solusinya tidak praktis, tapi solusinya guru ikut pelatihan Ibu. Maka di sini yang bisa diangkat Ibu atau dipilih itu hanya satu, yaitu rendahnya kemampuan literasi matematika siswa. Gimana? Berarti 1 dan 2 ini Bu digabung ya Bu? Ya dia apakah itu identifikasi ada masalah yang nomor 1? Yang identifikasi yang mana ada masalah nomor 1? Saya jadi ini kan tidak konsisten itu. Paham maksud ya? Jadi hasil eksplorasi sebentar. Itu maknanya Lucia nanti di LK12 seperti apa tuh? Literasi Bu. Bentar. Saya tak melihat, tak membuka dulu. Lucia nanti 12. Nah, ini Bu, mestinya ini rendahnya yang pertama ya masalah Ibu kalau di SLK 1.2 rendahnya kemampuan literasi saat menemukan soal dalam bentuk masalah kontekstual. Oh, berarti rendahnya kemampuan literasi anak pada masalah-masalah kontekstual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belum maksimalnya guru dalam menerapkan model. Belum maksimal ini nggak bisa kita angkat untuk praktik Bu. Kalau supaya maksimal ya itu harus pelatihan begitu. Kemudian yang ketiga ini loh Bu, malah nggak diangkat gimana? Pembelajaran di kelas belum berbasis HOT. Berarti kan di sini mengisyaratkan bahwa kemampuan HOT peserta didiknya agak kurang karena apa? Pembelajarannya memang belum berbasis HOT. Untuk yang ketiga kenapa tidak dijabarkan di situ? Ibu Lucia. Saya tidak mengambil yang identifikasi masalah itu Bu, yang saya angkat hanya 2. Iya, kalau Ibu mengangkat 2 padahal masalahnya itu ada 3 itu, sementara yang Ibu presentasikan yang pertama itu, yang pertama apa? Di kolom ini kok nggak bisa, coba di ke atas kan, saya nggak bisa ke atas kan, atas. Nomor 1 saya pengen lihat. Peserta didik masih merasa bingung dalam langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini diidentifikasi itu nggak ada itu? Gimana? Identifikasi itu tadi kan literasi, kemudian model sama HOT. Sementara peserta didik masih kebingungan dalam langkah penyelesaian masalah itu identifikasi yang nomor berapa? Paham maksud saya Ibu? Ya Bu, berarti ini nggak masuk dalam rendahnya kemampuan literasi ya? Saya jadi bingung. Beberapa pelajar masih merasa kebingungan dalam langkah penyelesaian masalah itu penyebab literasi apa dia identifikasi masalah literasi Bu? Masuk identifikasi. Nah, kalau di 1-2 nggak ada. Bisa lihat 1-2. Yang judulnya di atas, masalah yang diidentifikasi itu cuma 3 Ibu. Ya tadi, literasi yang rendah, itu tadi. Iya Bu, berarti nanti yang ini namanya siapa? Lucia Lapis Bu. Kalau membaca coba dibaca judul tabel ya. Masalah yang diidentifikasi. Yang pertama Ibu itu literasi. Yang kedua
adalah model, yang ketiga adalah hot. Ya. Itu saya berdasarkan di 1.2. Sementara di 1.2 yang kolom kedua, masalah yang telah diidentifikasi, yang Ibu tulis tadi, siswa mana tadi ya? Siswa didik merasa kebingungan itu tidak ada, Bu. Itu salah satu, kalau saya lihat itu penyebab dari munculnya literasi. Masalah di literasi. Apa maksudnya, Bu? Jadi hasil eksplorasi penyebab masalah di ini, masalah yang terpilih yang diselesaikan maksud saya di kolom terakhir itu kan mestinya sama dengan masalah yang ada di 1.2-nya itu kemarin. Gimana, saya jadi bingung sendiri, Bu. Iya, Bu, nanti saya ganti, Bu. Ya. 1.2.3 itu adalah masalah yang Ibu identifikasi apa menjadi penyebab. Kalau itu masalah yang diidentifikasi, Ibu menjadi tidak konsisten. Ibu tidak menjadi konsisten dengan yang 1.2 yang sudah Ibu unggah. Ini saya coba dikatakan, videonya, yuk ke atasnya. Dikatakan, Bu, saya biar bisa, Bu. Bu, saya ganti ini Bisa tabel atas itu, Bu. Ya, Bu. Aduh. Katakan, Bu. Ini saya sudah teriak-teriak. Iya, Ibu, dikeataskan. Saya pengen tahu judul tabelnya. Nah, itu hasil eksplorasi penyebab masalah. Ibu yang Ibu tuliskan, yang saya diktekan, tadi kan identifikasi masalahnya, rendahnya literasi. 1, 2, 3, 4 yang Ibu tuliskan di kolom itu adalah eksplorasi penyebab masalah. Jadi masalah Ibu itu adalah rendahnya literasi. Bukan kok beberapa peserta didik masih rendah dalam penyelesaian masalah. Paham maksud saya? Iya, Bu, berarti saya habis ini, Pak. Itu betul tulisannya Ibu di situ, cuman yang di LK 1.3 ini kan identifikasi masalahnya tidak ada kolom. Makanya saya suruh tadi ada merah tadi di atas sertakan identifikasi masalahnya yang ada di 1.2 kemarin. Kalau Ibu identifikasi 1.2 kan rendahnya literasi matematika. Nah, analisis penyebabnya 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4 yang Ibu tulis itu bukan identifikasi masalahnya, tapi penyebab, eksplorasi penyebab masalahnya. Yang identifikasi yang suruh saya nambahkan dengan tinta merah tadi yang saya presentasi di awal. Karena ini harusnya ada kolom identifikasi, tapi tidak ada kolom identifikasi, maka tuliskan dulu di atas identifikasi masalahnya. Identifikasi masalahnya didasarkan apa? 1.2 LK 1.2, kemarin ada kolom identifikasi masalah. Begitu, Bu. Nah, di 1.2 punya Ibu itu identifikasi masalah itu rendahnya literasi, kurang mampunya menerapkan model, dan pembelajaran yang belum berbasis hot. Itu 3 itu. Itu yang namanya identifikasi masalah. Kalau 1, 2, 3, 4 yang Ibu tuliskan itu beberapa peserta didik masing-masing itu adalah eksplorasi penyebab masalahnya. Padahal di kolom terakhir itu Ibu disuruh menentukan atau memilih masalah terpilih yang akan dilaksanakan, yaitu yang diidentifikasi Ibu tadi. Ya, mohon untuk nanti dicermati lagi sehingga 1, 2, 3 1, 1, 2, 1, 3 itu tidak ada ketidakkonsistenan. Jadi Bu Lucialati. Iya, Bu, saya paham makasih koreksiannya, masukannya ini. Terima kasih Bu Lucialati. Iya, Bu, makasih. Satu lagi Bu Trianton, silahkan. Iya, ini stop share, Bang. Ibu, Bu Yemi boleh bertanya terkait yang tadi Bu Lucialati. Ini siapa ini? Saya Pak Rudi, Bu. Pak Rudi. Ya, masih silakan. yang kaitan penegasan aja kan tadi berarti yang dari LK 1.3 ini kan masalah indikasi itu kan anggap kita bahas aja di copy paste ya, Bu ya, ke LK 1.3 yang untuk masalahnya. Benar nggak, Bu? Jadi masalah perhatikan yang saya share, Pak. Perhatikan yang saya share tadi, Bapak. Bisa dilihat yang saya share, Pak Rudi? Ya.
Bisa dilihat. Jadi tadi kan di awal sudah saya jelaskan. Tugasnya Ibu ini memilih dua masalah dari masalah yang diidentifikasi. Cuman di LK13 itu kolomnya kan adanya hasil eksplorasi penyebab masalah, akar penyebab masalah, analisis SARAR, kemudian masalah terpilih. Sementara kolom masalah yang diidentifikasi itu tidak muncul. Makanya saya tulis merah ini. Saya dulu menuliskan masalah yang diidentifikasi di LK 1.2 kemarin. LK 1.2 saya share dulu biar mengingatkan Bapak Ibu semua. Bentar, saya berarti harus balik dulu ini. Saya balik dulu, punya siapa? Enggak, kalau poinnya untuk yang analisis eksplorasi penyebab masalahnya itu yang di kolom ketiga berarti bisa di copy paste lagi di kolom pertama ya Bu? Kolom untuk, ketiga yang mana? Kolom untuk ketiganya yang siapa? 1.2 itu kan kolom 3 ada analisis. Nah, yang saya kerjakan itu makanya saya takutnya salah juga, maksudnya saya ngambil identifikasi masalahnya saya ambil, terus untuk penjabarannya saya ngambil dari analisis eksplorasi penyebab masalahnya Bu, saya copy di bawahnya. Oh ya sudah. Betul. Oh ya sudah. Oh ya udah. Di LK 1, oke. Bapak Ibu semua bisa melihat 1.2 kalau belum paham. 1.2 kemarin kan ada kolom masalah yang diidentifikasi. Ada kolom masalah hasil eksplorasi. Ada kolom analisis eksplorasi. Iya toh, analisis eksplorasi penyebab. Berarti di kolom 1 itu copy paste kolom terakhir di 1.2. Oh ya. Terima kasih Bu. Cuman itu supaya untuk lebih enak kita melihat, kolom yang pertama itu dituliskan di atasnya dulu, begitu loh maksud saya. Paham? Siap. Sehingga siap. ada kekonsistenan. Ya. Oke, terima kasih Bu untuk penjelasannya Bu, lebih jelas saya. Oke, jadi Bu Sriatun nggak jadi ya Bu, sudah jam segini, bentar. Saya pertegas lagi. Nah, tanya Bu. Saya masih sebentar Ibu sabar. Ya, sebentar. Nah, jadi hasil eksplorasi penyebab masalah ini adalah kolom terakhir di 1.2 Ibu Bapak. Iya Bu. Copy paste di sini. Cuman kolom identifikasi masalahnya kan nggak ada. Maka saya harap identifikasi masalahnya dituliskan di yang merah ini. Yang saya merah itu copy paste di kolom pertama kan nomor itu, kolom kedua identifikasi di LK2. Nah, kolom kedua 1.2 itu copy paste lah di situ sebelum mengcopy paste kolom yang terakhir. Paham maksud saya ya? Iya Bu, paham. Nah, begitu. Paham Bu, ya baru paham yang kolom pertama ini. Nah, berarti ditambahkan sebelum menuliskan eksplorasi kita menuliskan dulu masalah yang diidentifikasi ya Bu ya. Iya, betul Bu Lucia. Paham, terima kasih banyak Bu masukannya. Iya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah mengerjakan kok yang di kolom 1 itu tumbal tempel gitu. Iya, Bu. Jadi identifikasi masalah ditempel dulu, baru di enter, ditempel kolom yang terakhir, tempel begitu. Nah dari kolom yang terakhir itu kemudian Ibu mengerucutkan akarnya apa, kan penyebabnya banyak banget itu. Mesti ada akar utamanya, itu tempel di kolom yang ini, nah yang bagian akar penyebab. Kemudian dianalisis akar penyebab utamanya itu secara detail, baru nanti Ibu memilih dua masalah yang dari identifikasi ada 3 kalau Bu Lucia Lapi ya. Iya, ada 3 itu dipilih, yang 2 itu yang mana yang mau diatasi gitu. Oh iya Bu. Oke, sekarang Ibu siapa ini? Banyak Punya Bu saya. baru paham Bu. Ya, oke. Kemudian Bu Sriatun ya itu. Yang Iya Bu. Iya, silakan. Ada apa Ibu? Jadi tanya tidak Ibu? Kalau tidak jadi tanya, akan saya tutup untuk pertemuan ini karena sudah 30. Gimana? Iya Bu. Jadi tanya tidak Ibu? Tanya yang itu Bu, yang kolom kedua Bu. Yang kolom kedua itu saya nanya, yang akar penyebab utama. Apakah itu berhubungan dengan kolom yang pertama?
Hubungannya dengan kolom yang pertama, Ibu. Kalau kolom pertama tadi kan Ibu copy paste dengan kolom terakhirnya di LK 1 juga. Kolom yang ke akar penyebab utama itu Ibu dari banyak penyebab, tapi kan mesti ada penyebab utamanya. Bisa 1, bisa 2. Tapi bisa lebih mengerucut. Nah, itu dituliskan di kolom penyebab utama. Kemudian kolom berikutnya itu menjelaskan secara rinci penyebab utamanya dianalisis secara rinci, dianalisis dalam lagi. Begitu Ibu. Oke, makasih Bu arahnya. Ya, tadi kan sudah ada contoh yang bagus punya Ibu Lia Tasliah. Itu nanti bisa, atau ibunya Ibu Suyanti tadi juga sudah bagus sekali. Itu nanti bisa dipinjam untuk dicontoh, maksudnya untuk model. Oh, caranya begini. Itu boleh lihat punyanya Bu Lia Tasliah atau Ibu Suyanti. Ini nilainya tinggi ini di tempat saya. Ya, itu nanti bisa digunakan untuk diskusi. Mohon untuk kebaikan hati Ibu Lia Tasliah dan Ibu Suyanti untuk Siap, Bu. bisa Insya Allah siap. Oke, ya nggak Ibu-Ibu, karena sudah 2 jam lebih kita vikon ya. Untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Nanti hari ini sudah tidak ada vikon lagi. Silakan Bapak Ibu untuk menyelesaikan LK13 dengan contoh-contoh yang tadi sudah dipresentasikan, dengan masukan-masukan seperti yang ada di presentasi tadi. Batas akhir unggahnya 2359 untuk hari ini. Oke, tetap semangat Ibu-Ibu, mudah-mudahan diberi kesehatan semua untuk bisa mengikuti kegiatan PPG ini sampai nanti di UKIN-nya, ya, sampai di UP-nya lah ya. Amin. Sukses semua untuk penjenengan. Saya tutup pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yemi dan Ibu semuanya. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Keluar nih Bapak Ibu. Baik. Oke, Bu.